dengan Egy John. Apa kabar Egy John? Hai Karos, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita terakhir ketemu di tahun berapa ya? 2019 ya? 2019 ya? sama istri Istri, kamu, sama ya. istri berdua. Ada kabar terbaru baru-baru ini 2023. 2017 bahkan lebih lama lagi gitu ya. Ini apa kabar si Egy John? Kemarin waktu kasus Instagram kamu dihack gitu ya, bahkan yang hacker itu mau jual Instagram kamu 1 juta. Nah, itu bukan kamu yang mau jual Instagram ya? Bukan, tapi dia impersonating ya, apa sih pura-pura gitu. Pura-pura adalah kamu. Setelah lama nggak ada postingan tuh tiba-tiba aku cukup kaget sih gitu. Lewat sih di timeline aku ya. Tapi Emang follow? follow. Karena aku kepo. Nah terus tapi dia belakangan tuh kemarin tuh dia ganti tuh akun ini bukan dikelola oleh Egy John gitu. Oh dia tulis begitu. Tapi pas aku report jadi Instagramer gitu karena udah kayak deactivate kayaknya sama Facebook. Oke, ini kita mau tanya sama Egy John. Ini ada cerita lain juga dari Egy John gitu ya. Tapi mau tunjukin foto ini berikutnya ini buat Egy John. Egy John, kamu kalau lihat seperti ini dan apa sih yang Mama. Masya Allah. Kamu bilang bahwa Mama emang udah lama sakit ya? Udah lama Karos. Kan Karos tahu, udah lama itu Mama tuh dari dulu lah. Karena kan memang asmanya itu dari kecil. Dari kecil. 2020 kamu sempat menggalang dana. Itu apa yang terjadi pada saat itu? Itu waktu itu pas ini ya dari kalau nggak salah Kita Bisa tuh. Kita Bisa itu dia mau bantu kan. Karena pas lagi banjir itu ada salah satu dari sebenarnya temen ngaji ya, temen ngaji itu gitu. Tapi dia posting di grup pengajian gitu ya, gitu grup ngaji gitu. Ini rumah Aki Egy John kebanjiran gitu. Jadi waktu itu airnya masuk ke dalam rumah harus habis tuh tahun berapa ya aku lupa deh. Nah itu tuh habis dari situ banyak deh tuh tapi akhirnya jadi kayak ketahuan sama orang-orang gitu. Akhirnya jadi kayak rame diomongin viral gitu. Terus? Ya udah habis itu tapi rumahnya udah dibenerin. Jadi alhamdulillah lah. Oke. Jadi pada saat itu banyak yang tahu bahwa ini kamu lagi tertimpa musibah pada saat tahun itu. Terus bangkrut kan beritanya Egy John bangkrut apa tidak bisa merenovasi rumah bla 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 gitu. Apa yang sebetulnya terjadi pada hidupmu pada saat itu? Iya kalau dibilang bangkrut sebenarnya nggak tahu juga ya kalau bangkrut tuh definisinya apa nggak ngerti. Cuman kalau misalnya untuk renovasi rumah waktu itu emang harganya itu mahal banget Karos gitu. Dan gitu tuh harus nabung pelan-pelan. Dan itu juga alhamdulillah kakakku yang malah bantuin gitu, support financialnya banyak gitu. Terus kamu yang menggalang dana di Kita Bisa itu kamu? Oh itu yang pas Mama sakit. Mama sakit ya, itu apa yang terjadi pada saat itu? Itu di sana tuh, ya itu infeksi paru-paru. Tapi infeksi paru-parunya itu karena jantung pompanya. Jadi kenapa kamu sampai harus menggalang dana waktu itu? Aku nggak tahu ya waktu itu sih dibantuinnya itu dari orang dari sananya, dari pihak Kita Bisanya sendiri gitu kan untuk ngebantuin. Yang menawarkan ke kamu. Tapi kan habis itu banyak netizen yang masa artis menggalang dana. Itu apa yang kamu rasakan pada saat itu? Tadinya ya itu emang aku ini ntar jadi gimana? Tapi itu nggak sampai kayak selesai gitu. Langsung kayaknya di close aja deh gitu daripada jadi ada komen-komen gitu kan. Di situ terus tapi kata bagian Kita Bisanya itu ya udah boleh aja kalau emang mau di-close sama kayak Egy gitu. Kita cuma niatnya bantu kok. Tapi kamu sendiri sebagai anak, betulkah bahwa kamu tuh takut banget gitu kehilangan Mama karena ya ini salah satu orang tua kamu tinggal satu gitu. Ayah kamu sudah meninggal dari tahun 2004. Sempat Mama kemarin makan mangga kesedek nggak nafas aja itu kamu panik sekali. Itu kok tahu sih harus. Jadi keselak itu nggak bisa nafas sampai kaku dingin. Itu aku kira Mama tuh meninggal gitu ya karena udah biru semuanya. Tapi alhamdulillah tuh pas dilakuin pertolongan pertama itu terus menerus dikasih oksigen, udah bisa nafas lagi ternyata. Apa yang kamu rasain pada saat itu? Takut banget itu Karos. Itu nggak bisa konsen sampai aku kan dari rumah terus kayak ke puskesmas terdekat gitu ya. Pokoknya cari ambulans gitu. Pas aku lihat ternyata puskesmas ini bisa melayani ambulans gitu. Jadi aku ke situ itu aku nyetir motornya tuh ngebut, tapi kayak nggak konsen itu serem deh.
Karena itu deg-degan banget. Gimana sih? Terus kamu katanya juga, mama itu bahkan sudah meninggalkan ada surat wasiat gitu. Iya, mama bikin. Karena itu kan bagian dari sunnah juga tuh. Untuk kayak kalau karo sakit atau alhamdulillah siapa gitu sakit, itu sunnahnya suka tulis-tulis wasiat gitu. Kamu baca? Baca. Jadi pas aku lagi buka koper, tapi kayaknya mama tuh nggak tahu ya. Lagi beresin kopernya mama. Ini kertas apa sih? Kok ada kayak tulisan tangan? Pas aku lihat, ya Allah ini sedih banget. Apa yang bikin kamu sedih? Kenapa? Karena itu kayak semua unek-uneknya mama tuh. Itu ada semua di situ deh, dari gimana, terus ada kalimat yang benar-benar sedih banget gitu. Kita nggak tahu gitu. Aku kira mama karena mama kan dingin ya, jarang nggak ekspresif orangnya gitu, nggak ekspresif, kaku aja gitu. Iya gitu. Ternyata tuh unek-uneknya sampai dia mikirin kayak gitu, terus sampai apa kalau boleh tahu apa yang membuat jadi kamu kayak baru tahu gitu dan sedih banget baca? Kayak ada yang kayak minta maaf karena aku dari kecil tuh udah kerja gitu. Karena kan dulu aku kecil tuh suka syuting iklan. Dulu belum main sinetron. Jadi main iklan. Aku bisa dibilang tuh raja iklan lah dulu. Iklannya tuh banyak banget. Nah, di situ terus itu kan jadi kayak support keuangan untuk keluarga. Itu tuh ada kayak minta maaf sampai situ gitu loh, Karos. Jadi kayak padahal aku nggak kenapa-napa gitu kan. Terus aku jadi sedih aja, terus kayak ada kalimat di mana mama tuh bangga sama aku gitu. Tapi ternyata aku nggak bener gitu kan, malah bikin tato, bikin apa, aduh, ya bener lah. Tapi ya alhamdulillah sih, sekarang aku udah nyesalin. Tapi emang susah juga sih, kita nggak bisa muter balik waktu tuh. Betul, ke situ. Jadi yang aku rasa ya hanya penyesalan aja gitu. Kamu pada saat baca wasiat itu kapan? Sesudah atau sebelum kamu berhijrah? Udah lumayan lama, udah lumayan lama. Tapi itu pokoknya lagi bebenah rumah deh gitu. Lagi bebenah rumah saat itu, terus nggak sengaja aku temu di koper, tapi aku balikin lagi ke situ. Terus sebelum kamu nikah? Sebelum kamu nikah yang terakhir ini? Udah nikah? Udah. Apa kemudian yang berubah dari kamu setelah kamu baca itu? Ada? Gemeteran tuh aku bacanya. Sebenarnya tuh aku pengen kasih lihat, tapi kayak takut gitu. Apa nanti deh kapan-kapan aku kasih, coba aku tanya mama boleh nggak Karos lihat gitu ya. Itu kalau Karos lihat tuh ya, apa sih, mamaku tuh itu semuanya tuh dijelasin di surat itu dengan tulisan tangan dan diakhiri oleh tanda tangannya beliau gitu, tanda tangannya mama. Kebaca surat itu kamu ngomong apa atau pingin ngomong apa ke mama sebetulnya? Wah, aku nangis banget. Terus pas habis baca itu aku gemeteran, aku langsung masuk kamar, mamanya lagi tidur. Itu aku peluk aja, terus aku cium gitu. Maafin aku ya, Ma, gitu. Tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu? Nggak tahu. Kenapa kamu minta maaf? Karena udah gimana ya? Kayak belum bisa jadi yang terbaik aja gitu. Kalau aku ngerasanya kayak masih jadi bebannya mama gitu. Karena mamaku sampai sekarang masih mikirin aku aja gitu. Apa yang mama pikirin tentang kamu? Tentang kerjaan aku pastinya, kayak gini mau kemana gitu kan. Apakah dia mau bisnis tuh, soalnya kan bisnis aku tuh sering gagal gitu ya. Enggak, terus aku kayak bosenan gitu. Kayak belum nemu gitu. Terus jadi kayak mama tuh masih jadi beban pikiran buat dia. Kamu kan pernah memutuskan. Kadang-kadang mama tuh suka, udah kamu balik lagi aja deh syuting gitu. Ada rencana, ada bayangan mau kembali ke dunia syuting? Nggak tahu deh tuh. Nggak tahu. Oke. Ini untuk bahan kamu memikirkan kembali ya. Kita pernah. Ini ada di fotonya dia. Egy sempat jualan soto di Tanah Abang. Sempat punya konveksi juga waktu di Bandung gitu ya. Itu sotonya katanya sempat lumayan laris kan? Laris banget, ini enak. Terus kenapa berhenti? Tempatnya. Waktu itu udah gak bisa karena udah naik terus tempatnya juga habis. Kayak waktu itu ada kejadian gempa, ada lift jatuh. Kita jadi parno karena kita tuh di lantai 3 atau lantai 4 gitu. Dia nggak terlalu tinggi. Jadi kalau sekarang kamu kebayangin mau balik ke dunia hiburan atau mau jualan soto lagi?
pengen bisnis tapi pengen juga balik ke dunia hiburan, tapi mungkin beda gitu, nggak sebagai pemain sinetron gitu. Nggak mau menjadi pemain sinetron karena Nggak takut mau. karakter itu kebawa dalam kehidupan nyata. Iya, takut. Mungkin kamu bisa mencoba seperti yang dijalani oleh Mbak Musdalifah, menjadi afiliator ya di TikTok. Kita akan bahas setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.